Halo, salam olahraga di channel Teman Bola. Tentu skuad timnas Indonesia terutama yang berusia ya, itu U16 yang sudah berjuang di Piala AFF U16. Kita ketahui pelatih Novarianto sangat cerdik dan sangat-sangat mampu untuk memenangkan pertandingan ya. Dimulai pada melawan Australia pas semifinal, kita kalah 5-3 dan kita juga bermain dengan 10 orang. Tentu pelatih Novarianto ini berpotensi ya, sangat berpotensi untuk menjadi pelatih yang bagus, salah satu pelatih bagus di Indonesia. Karena memang coach Novarianto ini kurang lebih 3 tahun mendampingi STY dan itu sangat bermanfaat coach Novarianto untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari coach Sintayong ya. Pada laga Piala AFF U16 di Solo kalau nggak salah ya, di beberapa waktu yang lalu, itu nggak perlulah untuk netizen kita kalah Australia itu ini hanya pertandingan Piala AFF, dan coach Novarianto juga mengatakan ini untuk persiapan kualifikasi Piala Asia ya di U17 tahun depan, karena memang untuk pemain U16 ini dipersiapkan ya, ini masih hanya untuk kerangka, tapi ya kurang lebih sekitar 60%-70% ini disiapkan untuk Piala Asia, kualifikasi Piala Asia ya di Kuwait tahun depan. Ini sangat-sangat berpotensi akan bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus ya di U16 kali ini, dan Piala AFF juga ini pada ajang uji coba gitu, jadi nggak perlulah keluar-keluar, toh kita juga untuk ranking FIFA tidak terhitung oleh FIFA gitu, walaupun kita menang di Piala AFF berapa puluh kali juga nggak bakal dihitung gitu. Jadi ini hanya meracik pemain-pemain tim nasional Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia di Kuwait nanti ya tahun depan itu. Jadi kemungkinan akan bertambahnya pemain timnas U17 asuhan Novarianto ini akan cukup bertambah gitu. Bahkan pemain-pemain diaspora juga kemungkinan akan dipanggil oleh coach Novarianto gitu untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia tahun depan gitu. Jadi yang netizen pecinta tim nasional Indonesia banget ya, walaupun kita gagal di Piala AFF ya itu nggak masalah gitu. Baik itu nanti yang akan dekat ini coach Indra Safri dengan tim nasional U19-nya, kalaupun gagal di Piala AFF tahun ini ya itu nggak perlu diinikan gitu, pusingkan gitu, karena memang ini hanya sekedar mencari pemain, bibit pemain ajang di laga kualifikasi Piala Asia ya yang U19 nanti ya tahun depan itu. Jadi nggak perlu lah, maksudnya kita hanya dukung timnas Indonesia, apapun itu, apapun kekurangannya, apapun kelebihannya, nanti kita hanya dukung aja. Jadi kita hanya memberikan saran, kritik, oke boleh ya, tapi nggak perlu lah menghujat sampai pelatih, itu terlalu berlebihan kalau menurut saya ya. Kita hanya berikan doa dan dukungan aja gitu. Tim nasional U16 ini sangat berpotensi ya, pemain-pemainnya juga sangat-sangat fighting spiritnya sangat luar biasa gitu. Bahkan coach Novarianto juga sangat disiplin dalam didik anak asuhannya. Kita ketahui coach Novarianto ini beberapa kali di lapangan ini walaupun menang timnas Indonesia U16 sempat beberapa kali agak kecewa gitu dengan anak asuhannya, karena memang disiplin oleh coach Novarianto yang sangat tinggi gitu. Kita dukung semua pelatih dari U16, 17, 19, baik itu coach Novarianto, Indra Safri, ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat bagus bagi perkembangan sepak bola Indonesia, karena memang baik itu coach Novarianto maupun coach Indra Safri gitu, ini akan membuat iklim pelatih sepak bola Indonesia ini semakin bagus gitu, semakin berkembang gitu. Kita serahkan serahkan saja ke pelatih coach Indra Safri ataupun Novarianto. Walaupun gagal di Piala AFF nanti, baik itu U19, kita tidak perlu korek-korek lah, tidak perlu ini. Indra Safri belum pernah mencatatkan kemenangan, ya memang belum pernah mencatatkan kemenangan, tapi saya harap coach Indra Safri ini benar-benar bekerja keras ya, mencapai target yang diutamakan oleh PSSI ya. Ya kita harapkan ya coach Indra Safri ini bisa memberikan dampak yang positif bagi pemain tim nasional Indonesia U19 ya di Piala AFF nanti ya. Ini dalam waktu dekat kalau nggak salah ya. Untuk Piala AFF U19 nanti ya kita ketahui pemain-pemain timnas Indonesia seperti Josh Rivers dan Welber ini akan bergabung ya, dan sudah latihan gitu di timnas U19. Kita harapkan untuk pemain timnas U19 ini harus fighting spirit ya,
apapun hasilnya nanti, walaupun tidak juara, kita tetap dukung ya, karena memang tidak akan berdampak bagi ranking FIFA ini. Oke, untuk persiapan timnas Indonesia yang akan berlaga di round ketiga ya, di bulan September nanti, ini akan bertanding melawan Arab Saudi. Kita akan away ke Arab Saudi tanggal 5 September, dan juga tanggal 10 September kita akan balik lagi ke Indonesia di GBT Gelora Bung Tomo. Ini akan melawan tim nasional Australia. Tentu Coach Sintayong ini akan terus berbenah ya, dan melengkapi kelemahan-kelemahan timnas Indonesia, akan mencari gitu pemain-pemain yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Kemungkinan striker juga akan bertambah, dan juga pemain tengah ataupun back itu akan juga bertambah. Dan kita harapkan juga ya kiper Martin Paes ini bisa memperkuat gitu timnas Indonesia pada awal laga ya melawan Arab Saudi nanti ya. Tentu ini akan sangat berdampak positif ya, karena memang Martin Paes ini memberikan ketenangan gitu, karena build up dari bola-bola bawah ini penting gitu bagi Coach Sintayong gitu. Karena memang di klub MLS FC Dallas, Martin Paes ini sangat-sangat baik gitu dalam membuild up bola dari kiper ke back, itu sangat-sangat bagus dan sangat tenang gitu dalam melakukan passing ke back gitu. Ya walaupun ada beberapa miss, tapi bahkan kiper banyak gitu yang melakukan miss, tetapi itu harus terus dievaluasi gitu sebagai pemain sepak bola, bahkan kiper gitu. Oke, untuk pertandingan pertama kita away ke Arab Saudi. Dan praktis Jordi Amat dan Justin Hammer ini tidak akan bermain ya, karena memang akumulasi kartu di laga awal. Justin Hammer ini tidak akan bermain, dan Jordi Amat tentu 2 pertandingan tidak akan bermain karena langsung kartu merah. Ya, kemungkinan untuk back kita juga sangat-sangat kedalamannya sangat baik ya, itu ada Jay Itzes dan juga Elkan Bagot, tentu ada juga Rizky Ridho, bahkan Sandy Walsh juga bisa diplot sebagai back tengah kalau memang itu secara urgent ya. Tapi kemungkinan untuk penambahan pemain diaspora, tentu untuk back kemungkinan ya dari Bapak Erick Thohir akan perlu penambahan gitu. Jadi kita tunggu saja untuk penambahan pemain diaspora nanti, baik dari back tengah, bahkan striker, kita tunggu saja ya. Ya mungkin bulan-bulan Juli ini akan dapat kabar terbaru dari Bapak Erick Thohir untuk pemain diaspora lainnya, karena memang tambahan pemain diaspora ini sangat penting untuk menentukan langkah awal timnas Indonesia ya, karena memang dampak positif itu sangat-sangat besar gitu pemain diaspora ya. Tidak usah muluk-muluk dulu untuk pemain diaspora. Tentu kita harapkan Martin Paes ini bisa membela timnas Indonesia di laga awal ya, karena kita harapkan untuk kiper untuk lebih berpengalaman dan menenangkan di lini sektor kiper dan penjaga gawang ya. Kita harapkan, kalau saya untuk sektor kiper memang sangat-sangat antusias ya untuk Martin Paes ini bisa sangat membela timnas Indonesia pada laga awal melawan Arab Saudi nanti. Kita harapkan untuk Bapak Erick Thohir terus bekerja keras ya, dan juga jajaran PSSI untuk bisa mendatangkan Martin Paes ini bisa melangsungkan laga perdana ya. Ya pokoknya untuk pemain diaspora lainnya kita tunggu saja informasi-informasi lainnya dari Bapak Erick Thohir juga dan dari Bapak Sumarji. Kemungkinan bertambahnya pemain diaspora lainnya akan sangat-sangat ditunggu nanti. Kita hanya menunggu informasi saja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya.